Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa sejenak. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Begini firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua kita ingin hidup yang nyaman dan menetap, penuh sukacita, penuh kedamaian, dan hal itu yang selalu ingin dimiliki setiap orang, supaya di dunia ini dia memiliki tempat tinggal dan menetap dengan aman sentosa. Namun demikian, kita semua sadar bahwa untuk menetap selama-lamanya di dunia ini tidak mungkin. Sebab di dunia ini semuanya hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal dan abadi, tetapi hanya ibarat persinggahan semata. Hanya ada satu yang kekal, yaitu Allah. Dan setiap orang yang ingin hidup kekal, tinggallah di dalam Allah, agar kekekalan menjadi milik kita. Lalu di manakah tempat kediaman yang kekal? Jawabnya hanya ada di dalam Allah. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat ini sejalan dengan yang Yesus katakan sebelum kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Janji Tuhan Yesus ini yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya selama masih berada di bumi. Hidup kita di bumi ini seperti dalam firman hari ini, diibaratkan dengan kemah yang sewaktu-waktu dibongkar. Tidak ada orang yang mendirikan kemah dengan tujuan untuk tinggal permanen di situ. Kemah hanya tempat tinggal sementara. Dengan demikian, orang Kristen tidak seharusnya menjadikan kehidupan di bumi sebagai rumah permanen, di mana seluruh waktu, tenaga, pikiran, materi kita pakai untuk membangun hidup kita di bumi, sedangkan kita tidak menginvestasikan sedikit pun untuk hidup kita yang kekal. Jika kita mengharapkan apa yang kekal, maka kita juga tidak lagi menjadikan hidup kita di bumi sebagai tujuan kita yang utama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita hanyalah pengembara di bumi ini yang mendirikan kemah, bukan tempat menetap. Sebab kewargaan kita adalah di surga, bukan di bumi ini. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami hari ini bahwa bumi ini, dunia ini bukan tempat kami selamanya, tapi hanyalah persinggahan kami. Namun tempat yang kekal hanya ada di dalam Engkau yang telah Engkau sediakan di surgamu yang mulia. Kiranya Tuhan bimbing hati dan pikiran kami,
agar senantiasa kami Tuhan melihat kehidupan yang kekal, datang kepadamu dan berserah diri kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap umat Tuhan. Yang sakit Tuhan kuatkan mereka, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bantu orang-orang yang berjuang, semangati orang-orang yang letih dan lesu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dan selalu memperhatikan kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semakin diingatkan dan semakin dikuatkan bahwa kami tidak lagi hanya fokus hidup di dunia ini, tapi fokus untuk mendapat kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami masing-masing agar senantiasa hidup di jalan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.